Akhirnya kita bisa merilis salah satu video yang kita nanti-nantikan, yaitu gimana caranya kamu bisa mencapai 100.000 subscriber pertama di YouTube. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang selalu nontonin channel ini. Semoga channel ini bermanfaat. Kami ingin sedikit share teman-teman perjalanan kami dan apa aja yang kami lakukan sampai bisa di titik ini ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita ingin sedikit share tips gimana caranya kamu bisa mencapai 100.000 subscriber pertama di YouTube kamu ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat akun ini itu bisa dibilang bukan yang tercepat ya, tapi ya nggak lambat-lambat juga ya. Karena ini pertama kalinya kita bikin akun yang sampai 100.000 ya untuk YouTube ya. Kalau di TikTok udah TikTok, 60 ribuan ya, cuman kalau akun personal saya udah 100 ribuan ya. Jadi, ya ada sedikit hal yang berbeda teman-teman yang kita dapatkan di YouTube dibandingkan sosmed. Kalau di TikTok itu sangat-sangat cepat perkembangannya, sementara kalau di YouTube ini lebih lambat dibandingkan sosmed, cuman dia secara jangka panjang itu lebih bagus, teman-teman, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat ini kita membangun akun itu dari tahun 2021 September, ya. Jadi dari berapa nih? 1 subscriber ya, ini berapa nih? September, berapa hari, nah ini kan, mulai punya 8 subscriber, terus mulai bertumbuh nih. Cuman nggak kelihatan nih. Jadi kalau teman-teman lihat, ini 3 bulan pertama ya, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, itu sama sekali tidak ada spike apapun teman-teman ya. Ini kan mulai ada spike ini sekitar kapan nih? Mei ya, ini mulai naik nih. Nah ini mulai ratusan nih, Januari ya. Jadi ya kalau teman-teman lihat perkembangannya sangat-sangat tidak kelihatan teman-teman. Cuman ya YouTube itu memang seperti itu ya. Jadi YouTube itu benar-benar untuk jangka panjang teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman di sini, ini kan kalau teman-teman di sini, ini kan kalau kalau lihat ini mulai ada ini ya, apa, kenaikan ya, mulai ada harapan-harapan baru ya, itu setelah berapa tahun nih? Setelah ya sekitar 6 bulan ya, 6 bulan sampai 1 tahun, itu mulai kelihatan ya pertumbuhannya. Jadi kalau teman-teman, berpikir bahwa, "Oh, YouTube itu kok saya udah coba Mas, berkali-kali kok nggak bisa ya?" Ya memang untuk jangka panjang ya. Dan satu lagi tergantung topik ya, karena kalau di kita itu kan topiknya edukasi ya, apalagi digital marketing, yang mungkin nggak banyak orang yang memanfaatkan digital marketing, ya itu kenapa perkembangannya nggak secepat yang akun-akun entertain atau akun-akun yang informasi ya. Cuma masih oke. Nah, di sini teman-teman saya ingin sedikit share teman-teman beberapa tips ya, agar kamu bisa mendapatkan 100.000 subscriber lebih cepat ya. Yang pertama adalah kamu harus ulangi satu ya, ulangi winning content, ulangi dan temukan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube itu beda teman-teman sama di TikTok ataupun Instagram. Yang mana YouTube itu bukan sosial media, YouTube itu mesin mencari ya. Jadi kuncinya adalah gimana caranya kontenmu itu bisa dicari sama orang, ya kan? Jadi kalau teman-teman lihat akun kita, itu kita sempat beberapa kali mengulangi winning konten kita, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, top 5 lah ya. Top 5 views YouTube kita itu yang paling banyak adalah topik ini. Cara menjadi content creator, hasilin uang di TikTok, copywriting, live di TikTok, sama mendapatkan banyak koin, ya. Jadi seputar 5 topik ini. Dan kalau teman-teman lihat, saya mengulangi beberapa topiknya untuk mendapatkan views yang sama. Contoh, di sini kita lihat kan, oh, dapat uang di TikTok nih, banyak kan views-nya, 237.000, baru 1 tahun lalu. Terus kita bikin lagi nih, ini kan koin. Oh, koin banyak nih yang views, kita bikin lagi, koin. Oh, uang banyak nih yang views, kita bikin lagi uang, oke. Terus apa lagi nih, live itu kita juga bikin ya, ini kan, ini kita bikin lagi uang nih. Jadi itu yang dinamakan winning content, teman. Jadi kalau teman-teman tahu nih, oh, YouTube saya tuh paling banyak yang di-search itu tentang ini, misalkan tentang uang di TikTok, ataupun tentang live, ataupun tentang copywriting, ataupun tentang apapun, itu teman-teman bisa ulangi pola yang sama. Harapannya adalah dengan teman-teman mengulangi pola yang sama, itu teman-teman bisa dapetin views yang lebih stabil, ya. Contohnya nih copywriting.
Oke, kita bahas lagi copywriting, ya kan. Terus apa lagi? Live di TikTok. Ini ya, 3 tahun lalu live di TikTok bagus, kita bahas lagi, tuh ya. Apalagi, terus mana coba kita lihat ya, yang lain nggak terlalu ya, ini. Ini itu, waktu itu saya coba-coba ya, jadi saya coba-coba bahas tentang iklan Facebook. Terus saya lihat di komentarnya itu banyak pertanyaan kayak, "Mas, kok akun aku dinonaktifkan, solusinya gimana?" Ya udah saya buatin konten ya. Jadi sesimpel dengan teman-teman mengulangi winning konten teman-teman, dan teman-teman jeli apa yang dibutuhkan oleh audiens teman-teman, itu teman-teman bisa berpotensi dapat views yang tentu lebih stabil teman-teman dan lebih tinggi. Dan dengan teman-teman dapetin views yang lebih stabil dan tinggi, itu teman-teman bisa berpotensi juga untuk dapetin subscriber yang lebih cepat. Karena kan teman-teman menarik orang yang banyak ya. Itu yang pertama, teman-teman harus mengulangi, jeli teman-teman, dan ini ya, terus mencari winning content teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman harus mengoptimasi channel teman-teman ya. Yang dioptimasi apa aja? Banyak. Kita udah bahas di video yang lain, teman-teman bisa cek. Tapi sesimpel adalah dengan teman-teman melakukan testing thumbnail seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kenapa ini thumbnail kita yang sebelumnya gini ya, kita ganti seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat yang sekarang, itu kenapa thumbnail-nya juga tetap kayak gini ya. Karena kita sempat testing teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba ya, teman-teman lihat. Jadi kita juga sempat tes beberapa thumbnail-thumbnail yang berbeda. Contohnya mana ya? Ada ya, kalau teman-teman jeli, teman-teman sering nontonin channel ini, teman-teman pasti lihat ya. Kita sempat testing beberapa thumbnail ya. Bentar, aduh agak jauh ya penyelamnya ya. Bentar. Nah ini nih ya, kita sempat testing thumbnail seperti ini, dan secara views, secara klik itu juga sedikit sekali teman-teman, makanya kita nggak lakukan lagi, ya. Jadi itu yang dinamakan optimasi dalam testing. Jadi teman-teman bisa tes. Jadi jangan pakai thumbnail yang sama terus teman-teman. Teman-teman harus jeli. Aduh sorry. Apalagi kalau di analitiknya, analitik YouTube, itu kan ada tuh penjelasannya. Kayak berapa banyak yang klik, berapa banyak yang nonton video teman-teman. Dan teman-teman kalau lihat video kita yang dulu, kenapa video kita yang dulu itu ada bumpernya, dan kenapa sekarang nggak ada bumpernya? Itu kita juga ngelakuin testing ya. Jadi itu yang dinamakan teman-teman untuk melakukan testing konten ya. Jadi itu nanti teman-teman bisa lakukan testing dari optimasi konten teman-teman ya. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah konsisten posting teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini kita udah mulai sekitar tahun 2021 teman-teman, dan kita udah dapetin 1.000 saluran video. Walaupun nggak semua video landscape, ya ada video short-nya banyak. Cuman ya masih oke lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman hitung gitu 4 tahun, dalam kurang lebih 4 tahun, itu rata-rata kita dapetin 1 minggu itu sekitar ya 4 sampai 6 kontenan lah per hari gitu. Jadi, ya nggak ada yang bisa mengalahkan konsistensi teman-teman, tapi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, gimana caranya kamu bisa dapetin 100.000 subscriber pertamamu ya. Jadi, semoga video ini juga bisa memberikan teman-teman sedikit semangat ya, agar teman-teman bisa mencapai 100.000 subscriber pertamanya. Lakukan 3 hal yang tadi saya udah sampaikan teman-teman, karena ya sebenarnya nggak ada kunci, nggak ada magic apapun ya, semua itu juga kembali ke basic teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa dapetin 100.000 subscriber teman-teman lebih cepat dari kita ya. Kurang lebih itu aja di video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang